Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jawa Barat. Saudara, di Sapa Jawa Barat kali ini kita akan membahas mengenai kondisi Kamtibmas di wilayah Sukabumi dan juga mengetahui program baru apa saja yang akan dijalankan oleh Kapolres Sukabumi Kota agar wilayah ini tetap aman dan juga kondusif. Oleh karenanya telah hadir bersama kita ada Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Sentot Kunto Wibowo. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Anissa. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang pastinya ditunggu-tunggu nih sama masyarakat dengan adanya Kapolres baru. Dan pastinya saya juga ingin menyampaikan rasa syukur dan juga ingin menyelamati Bapak atas amanahnya juga yang sebagai Kapolres Sukabumi Kota yang baru. Nih Bapak, bagaimana nih perasaannya setelah menjalankan tugas sebagai Kapolres Sukabumi Kota? Terima kasih Mbak Anissa. Alhamdulillah sejak bulan Februari kami diamanahkan menjabat sebagai Kapolres Kota Sukabumi. Perasaan saya tentunya sangat senang ya Mbak ya. Sangat senang, bahagia. Saya bisa bertemu dengan teman-teman baru. Saya bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru, tentunya dengan dinamika, dengan situasi lingkungan, kondisi Kamtibmas yang beraneka ragam. Hal ini membuat tantangan tersendiri buat kami, sehingga memotivasi kami untuk berbuat yang terbaik buat Sukabumi Kota. Oke, dan pastinya kita pun sebagai masyarakat ini menantikan kinerja Bapak Kapolres Sukabumi untuk wilayah Sukabumi yang lebih baik lagi pastinya. Insya Allah. Dan Pak Kapolres nih, apa saja kira-kira gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di wilayah Sukabumi ini nih Pak? Baik Mbak Anissa, jadi sejak kurun waktu 3 bulan terakhir, sejak Januari sampai dengan awal April ini, gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota ini masih didominasi dengan kejahatan konvensional. Di antaranya pencurian, penipuan, pengeroyokan, dan curanmor. Adapun kasus yang masuk pada periode Januari hingga awal April ini terdapat sekitar 225 kasus atau laporan yang sedang kita tangani. 82 kasus diantaranya sudah kita ungkap ya Mbak ya. Sudah kita ungkap, artinya sudah berkas perkaranya sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Adapun untuk perkara narkoba, penyalahgunaan narkoba, kami juga telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 32 kasus narkoba dengan 46 tersangka dan barang bukti narkoba diantaranya 237 gram sabu, 68 gram ganja, 4 pojok ganja, 4,8 gram teh sintetis, 436 butir psikotropika, serta 9.940 butir OKT. Nah, ini semua berkat kerja keras penyidik-penyidik kami serta tentunya masyarakat, karena hal ini bisa terungkap karena partisipasi masyarakat yang melaporkan secara intens terhadap gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di Polres Sukabumi Kota. Oke, baik Pak. Dengan banyaknya kasus yang ada di wilayah Sukabumi tadi, kira-kira apa strategi yang disiapkan oleh Polres Sukabumi Kota untuk mencegah agar kasus tersebut tidak bertambah nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Nesa. Untuk Polres Sukabumi Kota, kita tentunya mengedepankan upaya preventif dan preventif untuk semua kejadian ataupun situasi yang terjadi. Ini menjadi fokus utama kami, mengedepankan sosialisasi, silaturahmi, maupun sambang kepada warga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi ataupun menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas melalui program Police Goes to School yang memang kami telah laksanakan.
ini adalah masuknya polisi ke sekolah-sekolah, Mbak. Ke sekolah-sekolah menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Ini dilakukan oleh anggota kami, Satlantas dan Satbimas. Ini secara rutin kami lakukan setiap hari, setiap minggu, dan pelaksanaannya adalah mendatangi sekolah-sekolahan untuk memberikan edukasi berbagai hal tentang Kamtibmas. Mungkin terkait dengan masalah motor, geng motor, edukasi tentang penyalahgunaan narkoba, edukasi tentang banyak hal pokoknya yang terkait tentang pelajar ataupun dan anak. Sehingga ini selain memberikan edukasi terhadap para pelajar yang di sekolah-sekolah tersebut, kita juga tentunya rutin melaksanakan patroli. Di antaranya untuk mengoptimalkan patroli melalui KRYD, Mbak. KRYD itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi patroli kita tingkatkan, ada jam-jam tertentu yang menjadi titik poin, strong point, yang memang sudah kita indikasi pada jam-jam tersebut sangat rawan terjadinya tindak pidana. Contoh, pada malam hari antara jam 9 sampai jam 1 malam, kemudian jam 2 pagi sampai jam 4 menjelang subuh. Nah, ini anggota kita optimalkan untuk melakukan patroli. Jadi polsek-polsek kita kerahkan unit patrolinya, dan untuk Polres bersama-sama Satreskrim, Sat Narkoba, khususnya menjelang akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu, ini kita melaksanakan KRYD. Oke, dan tadi pun Pak Kapolres sempat menyinggung bahwa peran masyarakat itu begitu penting untuk membantu ketertiban di wilayah Sukabumi. Lalu sejauh mana nih Pak peran masyarakat ini untuk menjaga keamanan lingkungan? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kami apresiasi kepada masyarakat yang sampai saat ini sangat mendukung Har Kamtibmas. Jadi sangat vital peran masyarakat ini karena dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, baik secara langsung di Polsek ataupun di Polres-Polres, secara online kami ada layanan namanya call center 110, Mbak. Jadi melalui call center 110 ini, dimanapun masyarakat berada, khususnya masyarakat Sukabumi Kota, kita harapkan langsung online melaporkan semua kejadian situasi Kamtibmas ataupun hal-hal lain yang dapat langsung berkomunikasi dengan operator kami, Mbak. Jadi ini 1x24 jam online bagi masyarakat yang ingin mengadu, melakukan pelaporan tentang Kamtibmas ataupun tentang segala sesuatu yang membuat tidak nyaman di lingkungan warga ataupun ada bukan hanya tindak pidana, hal-hal lain pun silakan dilaporkan. Tinggal pencet 110 itu langsung terhubung di call center kami. Jadi dalam waktu tidak lebih dari 10 menit, insya Allah petugas kami dimanapun berada akan datang ke TKP, akan datang di mana alamat yang dilaporkan tersebut. Insya Allah kita sudah berkomitmen bahwa kita akan melayani masyarakat dengan maksimal, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan merasa terbantu dengan adanya kehadiran kepolisian. Ditambah lagi ada satu lagi, Mbak, kami ada layanan namanya Siap Mangga. Oke, layanan Siap Mangga ini sepertinya menjadi layanan yang kita juga bertanya-tanya seperti apa layanannya. Tapi tunggu dulu, jeda sejenak karena kita harus jeda lagi. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jawa Barat. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama? Personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari
live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi. Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat dan kita masih bersama Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Puntowibowo. Bapak Kapolres nih, tadi obrolan kita sempat tersendat terkait layanan Siap Mangga. Ini boleh dijelaskan Siap Mangga itu sebetulnya layanan seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi tadi selain call center 110, jadi Polres Sukabumi Kota ini ada layanan Siap Mangga. Ini adalah layanan WhatsApp, bisa chat ataupun bisa call. Silakan untuk seluruh masyarakat Sukabumi Kota yang akan melakukan laporan situasi, mengadukan segala sesuatu tentang situasi Kamtibmas, selain di 110 bisa ke WhatsApp melalui nomor 0811 654 110. Jadi inilah layanan online kami di WhatsApp. Jadi bisa 110, bisa yang nomor WhatsApp tadi, Mbak. Oke, jadi kalaupun masyarakat ada keluhan terkait di lingkungan Kamtibmasnya, itu boleh langsung saja hubungi Siap Mangga tadi. Betul. Nah, Pak Kapolres, sekarang program unggulan apa saja sih sebetulnya yang sudah Pak Kapolres siapkan agar menjaga Kamtibmas ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk Polres Sukabumi Kota, kami memang ada beberapa program unggulan, Mbak Anissa. Di antaranya adalah program LHB. LHB itu Lentera Hati Bintana. Kemudian yang kedua ada Macan Bintana. Yang ketiga ada Mojang Bintana. Apa itu 3 program ini? Bahwa 3 program tersebut merupakan program unggulan yang terus kami laksanakan untuk mewujudkan kota Sukabumi kondusif. Jadi seperti ini Mbak, contoh program LHB, Lentera Hati Bintana, itu menitik beratkan terhadap penanganan aksi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Jadi sekaligus melakukan pembinaan bagi oknum pelajar sekolah maupun anak di bawah umur yang terlibat kekerasan. Demikian pula dengan program Macan Bintana dan Mojang Bintana yang mengedepankan upaya preventif dan preemptif, melakukan patroli dialogis maupun patroli bermotor ke beberapa ruas-ruas jalan ataupun lokasi yang rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk Macan Bintana sendiri, ini kami diisi oleh personil gabungan
Satintel, Satreskrim, dan Sat Narkoba. Sedangkan Mojang Bintana ini melibatkan anggota Polwan. Nah ini namanya Mojang. Jadi semua Polwan kita libatkan. Oke, dengan adanya 3 program unggulan tadi, sebetulnya apa yang melatar belakangi dengan hadirnya 3 program tadi, Pak? Baik, jadi yang melatar belakangi ini memang banyaknya para pelajar ataupun kejadian-kejadian seperti geng motor, tawuran yang didominasi anak-anak di bawah umur. Inilah yang membuat program ini harus kami kedepankan sehingga kedepannya tidak ada hal-hal ataupun kejadian yang seperti ini lagi. Oke, dan pastinya dengan adanya 3 program tadi dan juga harapan agar tidak ada kejadian serupa, lalu bagaimana implementasinya di lapangan agar bisa dirasakan oleh masyarakat nih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti contoh untuk Lentera Hati Bintana. Jadi implementasinya adalah bagi para pelajar ataupun anak-anak di bawah umur yang memang kedapatan ataupun melakukan perbuatan yang memang istilahnya sekarang anak yang berhadapan dengan hukum ya, anak berhadapan dengan hukum, ini kita bina, Mbak. Kita bina, kita berkolaborasi dengan dinas instansi terkait. Ditambah lagi kita berkolaborasi dengan pondok-pondok pesantren. Jadi nanti mereka ada pembinaan, mereka selama seminggu 6-7 hari mereka dibina dan dididik di sana. Tentunya orang tua mereka juga dipanggil. Orang tua mereka dipanggil, orang tuanya membuat pernyataan bahwa anaknya bersedia untuk dibina dan dididik. Nah, selama 6 hari ataupun seminggu ini mereka bukan hanya diberi pelajaran agama, tidak. Mereka akan dibekali oleh selain pembinaan secara rohani, mental terhadap oknum pelajar maupun anak di bawah umur yang terlibat kekerasan, mereka akan dibekali dengan program kewirausahaan, Mbak. Jadi masing-masing peserta LHB ini, Lentera Hati Bintana ini, diberikan kemampuan untuk berwirausaha. Seperti nanti dilatih cukur rambut, kemudian produksi tahu, produksi tempe, membuat sablon, dan kaos, dan sebagainya. Jadi ini kita berkolaborasi sehingga anak-anak ini nantinya setelah selesai masa pembinaannya dapat berkreasi di luar. Betul. Ini menarik sekali bahwa anak-anak tidak hanya dibina namun juga dibekali keterampilan agar ketika setelah selesai dibina juga bisa melakukan wirausahanya sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai program. Kira-kira program tadi adalah program unggulan. Kalau misalkan Pak Kapolres sendiri, adakah program baru yang akan dijalankan nanti? Ya, insya Allah ke depannya kami punya program-program yang memang lebih mendekatkan ke sisi spiritual, kerohanian, baik itu nanti di internal Polres, untuk anggota Polres Sukabumi sendiri, ataupun nanti berkolaborasi dengan pihak luar. Contoh, umpamanya kita setiap malam Jumat, nanti kita adakan keliling pengajian bersama dengan masjid-masjid yang ada di kecamatan, sehingga masyarakat kita ajak bersama untuk menciptakan suasana yang agamis dan nantinya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Oke, siap. Terkait kolaborasi ini juga saya menarik sekali, sangat penasaran seperti apa bentuk kolaborasinya, baik itu dengan ruang lingkup Polres dan juga masyarakat di luar sana. Tapi kita harus tahan lagi, jadi jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Jawa Barat. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi
karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali? 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama? Personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam, setiap hari, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat dan kita masih bersama Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo. Pak Kapolres, tadi obrolan kita sempat tersendat terkait kolaborasi. Nah, bagaimana polisi menjalin kolaborasi dengan tokoh masyarakat? Baik, makasih Mbak Anissa. Jadi Polres Sukabumi Kota banyak kegiatan yang kami laksanakan tentunya dengan kolaborasi bersama-sama tokoh masyarakat, pemuda, instansi, dan tokoh agama. Biasanya kita melaksanakan silaturahmi, anjang sana, anjang sini, mulai dari obrolan ringan, obrolan seputaran situasi Kamtibmas, sampai dengan obrolan yang lebih mendalam juga kita akan sering lakukan itu. Kemudian khusus penanganan aksi kekerasan yang melibatkan pelajar maupun anak-anak di bawah umur, kami biasanya menggandeng instansi-instansi terkait. Nanti kita melakukan MOU terhadap hal tersebut. Tentunya juga Forkopimda kita rangkul, tokoh ulama, pengusaha, serta dinas ataupun instansi lainnya. Sehingga semuanya akan menjadi satu dan berkolaborasi untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Oke, dengan kolaborasi tadi bersama masyarakat, saya ingin tahu nih seberapa penting sebetulnya edukasi kepada masyarakat ini untuk mencegah potensi adanya gangguan keamanan di wilayah tersebut nih Pak. Ya, edukasi ini sangat penting Mbak Anissa. Kita lakukan baik itu mulai dari masyarakat dalam artian dari tingkat pelajar, anak-anak yang di bawah umur, ini sudah kita lakukan edukasi sejak dini sehingga kedepannya mereka memiliki bekal, memiliki panduan dan arah. Kan kadang-kadang nih
pelajar ini kan pengen mencari jati diri. Nah, masih muda. Nah, ini yang kita arahkan adalah jati diri yang benar. Seperti apa sih kalau seorang pemuda itu? Nah, ini kita arahkan, kita edukasi, kita rangkul ke arah yang lebih baik. Sehingga mereka menjadi terarah dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan pastinya dengan edukasi yang sudah disampaikan dan akan disampaikan ini, kita harapnya bisa mencegah gangguan keamanan, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bapak, saya ingin bertanya terkait harapan nih Pak. Harapan Bapak sebagai Kapolres Sukabumi untuk Kamtibmas ke depannya. Baik, terima kasih. Untuk tentunya harapan kami sebagai Kapolres Sukabumi Kota dan kedepannya bahwa masyarakat untuk terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan tentram. Itu menjadi harapan kita bersama. Dengan situasi kondusif, masyarakat dapat melakukan aktivitas yang nyaman, kreativitas dapat berkembang, tentunya Kota Sukabumi menjadi maju dan mapan dengan menjalankan roda perekonomian, sehingga dapat menarik minat investor dan menambah ataupun meningkatkan PAD Sukabumi Kota. Hal ini akan sejalan ataupun pasti berjalan paralel. Dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, maka pasti perekonomian Sukabumi Kota akan menjadi baik dan meningkat. Maka itu mari sama-sama kita jaga Kamtibmas di wilayah Kota Sukabumi agar tetap nyaman, tentram, dan harmonis. Untuk itu saya selaku Kapolres Sukabumi Kota berharap untuk seluruh masyarakat yang ada di Sukabumi Kota, mari bersama-sama kita jaga Sukabumi Kota agar tetap kondusif. Oke, siap. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat di Kota Sukabumi apa? Pesan-pesan untuk masyarakat Kota Sukabumi ya tidak banyak sih Mbak. Ya intinya mari kita jaga Kamtibmas di wilayah Kota Sukabumi, taati aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Jadi sudah ada aturan-aturan yang mengikat secara hukum, mari kita lakukan, mari kita laksanakan aturan tersebut. Insya Allah dengan kita laksanakan aturan tersebut, Kota Sukabumi akan menjadi nyaman dan tentram. Oke, siap. Terima kasih Pak Kapolres atas informasi yang sangat bermanfaat. Dan saudara, semoga perbincangan ini bisa menjadi menambah pemahaman bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya Anissa Fitriani, sampai jumpa lagi di Sapa Jawa Barat selanjutnya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di Jalan Perlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.